Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Triaromurti yang akan memandu kegiatan diklat webinar pada malam hari ini. Nah, sebelum acara kegiatan webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bisa berdoa bersama ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Suara, Kak. Baik, berdoa selesai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa bertemu di pertemuan online pada kegiatan webinar kiat menggapai 12,5 angka kredit dari satu diklat. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Ibu yang ingin bergabung secara YouTube, yang tidak bisa mengikuti Zoom bisa mengikuti di siaran langsung di YouTube Guru Juara, dan ingin melihat siaran ulang juga bisa melihat di channel YouTube Guru Juara. Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan di Zoom yang ingin memiliki fasilitas VIP pada webinar pada malam hari ini, bisa mendaftar sampai nanti malam pukul 23.5 seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan secara interaktif ya kepada narasumber kita pada malam hari ini dengan cara raise hand terlebih dahulu dan mengaktifkan kameranya. Baik, sebelum kegiatan atau materi dimulai, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Untuk narasumber kita pada malam hari ini yaitu dengan nama Harno Yulistiarini, SPD MPD, dengan instansi SMPN 1 Tayu Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan nomor kontak yaitu 085 226 173 392. Nah, pendidikan beliau itu terakhir di S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, dan S2-nya itu beasiswa P2TK Kemendikbud. Nah, untuk prestasi beliau itu ada beberapa, sudah banyak ya, di situ ada beberapa seperti finalis tingkat nasional Inobel Kemendikbud 2017 dan pembimbing siswa finalis lomba menulis esai tingkat nasional seperti itu. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Harna. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Mbak Ayu Triaromurti. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar kiat menggapai 12,5 angka kredit dari satu diktat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bisa langsung dimulai saja untuk penyampaian materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di forum webinar kiat menggapai 12,5 angka kredit dari satu diktat. Ini adalah webinar yang yang nanti akan saya sampaikan adalah pengalaman saya pribadi dalam mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi awalnya saya membuat diktat, kemudian saya mengembangkannya menjadi berbagai bahan ajar lainnya, sehingga alhamdulillah dinilai sampai mengumpulkan 12,5 angka kredit gitu. Izin share screen. Baik Ibu, silahkan. Ya. Mbak Ayu, sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. PowerPoint. Oke, terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini luar biasa. Sebelumnya sudah dikenalkan bahwa saya adalah guru matematika dari SMP Negeri 1 Tayu, dan
Dan saya juga selama ini menjadi mentor di www.gurujuara.com/PTK. Karya saya sebelumnya, produk saya sebelumnya adalah kiat menggapai 15 angka kredit dari 1 PTK. Jadi kalau kemarin kita membahas PTK terus, mungkin ada saatnya malam ini kita akan membahas tentang diktat. Diktat itu apa? Jadi diktat adalah bahan ajar begitu. Diktat adalah bahan ajar yang ada peluang untuk kita kembangkan menjadi berbagai macam publikasi ilmiah dan karya inovatif lainnya. Sebelumnya Bapak Ibu pasti tahu bahwa untuk kenaikan pangkat seorang guru PNS ya harus mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi agar guru semakin profesional, agar guru semakin kompeten gitu, semakin selalu belajar gitu ya, selalu belajar meskipun sudah mengajar, selalu belajar, selalu berkarya, maka ada penghargaan angka kredit dari semua hal yang dilakukan oleh guru. Jadi guru perlu mengumpulkan dari unsur pengembangan diri dengan cara mengikuti diklat fungsional dan juga atau kegiatan kolektif guru. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa membuat berbagai macam publikasi ilmiah. Jadi ada yang berupa laporan penelitian. Sebetulnya penelitian ini tidak harus PTK. Boleh penelitian eksperimen, boleh survei, boleh penelitian lainnya. Hanya saja yang paling mudah memang membuat PTK. Kemudian makalah tinjauan ilmiah. Biasanya makalah yang dijurnalkan juga. Bisa juga makalah best practice atau pengalaman terbaik Bapak Ibu dalam mengajar atau dalam mengelola sekolah, dalam mendidik murid-muridnya. Nah, diceritakan dalam sebuah makalah best practice. Bisa juga dalam bentuk buku ber-ISBN. Nah, buku ber-ISBN ini bisa berupa buku pelajaran, buku di bidang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Kemudian modul atau diktat. Nah, ini adalah diktat. Salah satu bahan ajar yang berupa ringkasan materi. Ini bisa dibuat juga. Kemudian artikel ilmiah yang dimuat di jurnal, baik artikel dari hasil penelitian atau dari hasil tinjauan ilmiah atau dari hasil best practice. Kemudian buku pedoman guru yang berisi tentang kegiatan-kegiatan guru selama setahun, perencanaan-perencanaan dan evaluasinya. Kemudian tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan guru yang dimuat di media massa. Kemudian karya terjemahan. Jadi misalnya ada buku dari bahasa asing diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang buku itu sangat bermanfaat bagi pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan yang berupa karya inovatif. Nah, untuk karya inovatif ini macam-macam. Ada teknologi tepat guna, bisa berupa pengembangan metode evaluasi eksperimen, sains teknologi, atau bahan ajar interaktif. Jadi bahan ajar interaktif juga termasuk dalam kategori teknologi tepat guna. Ada yang berupa karya seni, seni sastra, misalnya puisi, novel, cerpen, desain visual, misalnya poster-poster, kegiatan, dan lain-lain, seni musik, kreasi busana, seni rupa, seni pertunjukan, dan lain-lain. Kemudian ada yang berupa alat peraga atau alat pelajaran yang fungsinya agar siswa-siswi dapat memahami konsep pelajaran tersebut dengan lebih baik. Bisa dengan poster pembelajaran, game edukasi, model benda alat peraga model tertentu, video pembelajaran, animasi pembelajaran, alat bantu pelajaran, alat-alat praktikum, ini biasanya yang IPA ya, alat-alat praktikum, ini semuanya bisa dihargai angka kredit. Jadi secara lengkap Bapak Ibu bisa membaca di buku 4 dan buku 5 PKB, bagaimana sistematikanya, aturan-aturannya, dan lain-lain. Nah, untuk Bapak Ibu yang naik golongan ya, jadi kenaikan golongan 3A ke 3B misalnya. Ini tidak wajib membuat publikasi ilmiah karya inovatif, PIKI ya, publikasi ilmiah karya inovatif, disingkat PIKI.
Jadi tidak wajib. Tapi kalau sudah golongan 3B ke atas, maka wajib. Nah, wajibnya ini ada yang 3B ke 3C, wajibnya 4 angka kredit. 3C ke 3D wajib 6 angka kredit. Jadi ini wajibnya 6. Tapi kalau kita bisa mengumpulkan lebih banyak, misalnya sampai 12,5 ya, seperti yang di judul, kita mengumpulkan 12,5, ya tidak apa-apa. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampai 30 atau sampai berapa, ya tidak apa-apa, diajukan saja, dinilaikan saja. Jadi siapa tahu dinilai semua. Nah, hasil nilainya itu nanti akan menambah angka kumulatif sehingga dapat mempercepat kenaikan pangkat. Jika normalnya naik pangkat itu 4 tahun, 5 tahun, nah mungkin bisa lebih cepat karena apa? Karena angka kredit pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang banyak begitu. Jadi pengalaman saya 3C ke 3D 2 tahun. Nanti 3D ke 4A 2 tahun. Kenapa kok bisa cepat? Nah, karena saya ketika mengajukan tidak hanya minimal 6 ini saja, tapi ketika saya membuat, saya kembangkan menjadi berbagai bentuk publikasi ilmiah dan karya inovatif. Sehingga semakin banyak angka kredit yang dikumpulkan. Nah, salah satu jenis publikasi ilmiah yang tadi telah saya sampaikan, salah satu jenisnya adalah diktat. Apa itu diktat? Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk mempermudah. Ini apa nih? Jadi untuk mempermudah, memperkaya materi mata pelajaran di bidang studi yang disampaikan oleh guru tersebut dalam proses belajar mengajar. Jadi ini ya, dengan adanya diktat, dengan adanya catatan bahan ajar dari kita yang kita susun dengan bahasa yang sederhana, maka siswa akan lebih mudah memahami materi tersebut. Karena mereka lebih mudah memahami materi, maka mereka akan lebih semangat dalam belajar. Dan ketika diktat itu digunakan, pasti akan membantu guru dalam mengajar dan juga membantu siswa dalam belajar. Akibatnya pembelajaran akan semakin lancar, semakin mudah, semakin efektif seperti itu. Jadi diktat adalah catatan ya, konsep-konsep materi yang dibuat dalam bentuk diktat tadi, dalam bentuk buku dijilid dalam bentuk diktat seperti itu. Jilid biasa saja. Jika kita membuat di tingkat sekolah, nilainya adalah 0,5. Jadi angka kreditnya 0,5. Kalau diktat kita sampai digunakan di tingkat kabupaten, maka angka kreditnya 1. Nah, 0,5. Tidak hanya itu, tidak hanya 0,5. Jika kita ingin mengembangkan diktat menjadi buku teks pelajaran, jadi ini ada beberapa jenis ya bahan ajar. Ada yang berupa diktat, yaitu catatan tertulis. Jadi kayak rangkuman konsep-konsep mata pelajaran untuk memperkaya materi pelajaran. Dan ada guru, jadi penggunaannya dipandu oleh guru. Tetapi kalau modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa, sehingga pembacanya diharapkan menyerap sendiri materi tersebut. Jadi ini bedanya, kalau diktat itu masih ada guru yang memandu pelajaran, kalau modul diharapkan siswa dapat menyerap sendiri materi tersebut. Maka biasanya ketika modul isinya lebih lengkap. Ada petunjuk penggunaan modul, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada evaluasi, ada kunci jawabannya. Sedangkan ketika diktat, ini tidak ada panduan penggunaan diktat, tidak perlu. Kemudian kunci jawaban dari soal-soal evaluasi juga tidak perlu, karena ada guru yang memandu. Jadi lebih sederhana diktat menurut saya. Kemudian buku teks pelajaran. Nah, ketika diktat ini yang isinya materi pelajaran ini kita terbitkan di penerbit sehingga mendapatkan ISBN, maka angka kreditnya 3. Nah, apabila buku pelajaran kita ini diakui lolos BSNP, maka angka kreditnya bisa sampai 6.
Tapi mungkin agak sulit ketika sampai lolos BSNP. Minimal ber-ISBN saja. Jadi untuk membuat buku sekarang sangat mudah karena banyak sekali penerbit ya, banyak sekali penerbit yang mau menerbitkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi dalam jumlah hanya beberapa buku nanti untuk dikumpulkan pada saat kenaikan pangkat, untuk koleksi pribadi kita dan untuk disimpan di perpustakaan. Jadi harganya lebih murah ketika kita mencetak sedikit. Tapi ketika kita mau menjual buku tersebut juga tidak apa-apa. Jadi keuntungannya juga bisa lumayan banyak begitu dari menerbitkan buku teks pelajaran. Kemudian bahan ajar interaktif. Ini termasuk dalam kategori teknologi tepat guna yang digunakan untuk memperjelas materi ya, konsep cara kerja dalam proses pembelajaran. Contoh bahan ajar interaktif adalah aplikasi pembelajaran dan lain-lain. Jika digunakan di tingkat sekolah, angka kreditnya 2. Jika digunakan di tingkat mungkin sekolah-sekolah lain di sekitar kita, di kecamatan kita kok menggunakan, angka kreditnya bisa sampai 4. Banyak sekali yang bisa kita buat seperti itu. Kemudian video pembelajaran, ini juga termasuk jenis karya inovatif. Kalau kita membuatnya dengan durasi minimal 15 menit, maka angka kreditnya 1. Jika kita membuatnya 30 menit, maka angka kreditnya 2. Nah, ini adalah beberapa materi yang saya ambil dari buku 4 dan buku 5. Dan ini adalah sistematikanya. Ini sudah dijelaskan lengkap di buku 4 dan buku 5 bahwa ketika diktat, ini penggunaannya masih dipandu guru, isinya adalah daftar isi, penjelasan tujuan diktat, isinya judul bab, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan, kemudian ada daftar pustaka di bagian penunjang. Ketika modul itu siswa belajar secara mandiri tanpa panduan guru, sehingga harus ada petunjuk siswa, harus ada lembar kerja siswa, harus ada evaluasi, dan harus ada kunci jawaban evaluasi. Jadi ini yang membedakan dengan diktat. Tapi angka kreditnya antara modul dan diktat ini sama. Sehingga banyak yang memilih membuat diktat daripada modul. Selanjutnya, buku pelajaran yang diterbitkan ber-ISBN. Kita lihat sistematika buku pelajaran dengan sistematika diktat ini hampir sama. Judul bab, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh soal latihan. Jadi isi pada buku pelajaran dengan isi pada diktat ternyata sama bagian isi. Hanya saja untuk diterbitkan ber-ISBN kita perlu menambahkan pengantar, bisa pengantar penerbit, bisa prakata penulis. Kemudian bagian penunjang kita tambahkan data diri penulis, kemudian di cover belakang kita tambahkan kata-kata yang menarik minat pembaca, kata atau gambar ya yang menarik minat pembaca buku pelajaran tersebut. Jadi karena isi dari buku pelajaran hampir sama dengan diktat, maka diktat bisa kita kembangkan, kita terbitkan sehingga menjadi buku pelajaran. Selanjutnya adalah sistematika dari laporan karya inovatif video atau bahan ajar interaktif. Ini juga hampir sama antara video dan bahan ajar interaktif. Sistematikanya ada halaman judul, pengesahan dari kepala sekolah, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tujuan, manfaat, rancangan atau desain, prosedur pembuatan, penggunaan, dan dampak penggunaan. Jadi secara umum laporan karya inovatif untuk video dan bahan ajar interaktif hampir sama. Nah, selanjutnya ini pengalaman saya pribadi bagaimana saya membuat satu diktat, kemudian saya kembangkan sehingga memperoleh 12,5 angka kredit. Yang pertama, saya buat satu diktat 1 semester, ya isinya 3 bab. Isinya bilangan,
himpunan bentuk aljabar, persamaan linear satu variabel. Jadi 3 atau 4 bab begitu. 0,5 angka kreditnya. Kemudian dari diktat yang sudah bagus tadi, saya terbitkan di penerbit yang ber-ISBN. Jadi menjadi buku pelajaran. Angka kreditnya 3. Nah, dari bagian-bagian buku pelajaran tersebut, mungkin kita ambil satu bab, kita ulas secara lebih mendalam, secara lebih lengkap lagi menjadi di satu bab itu bisa menjadi sebuah buku yang ber-ISBN juga. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran. Kebetulan kemarin pada saat pandemi ya, daring, jadi setiap materi saya rekam layar, saya buat videonya. Saya buat 3 bab. Setiap bab durasinya bisa lebih dari 30 menit. Jadi satu bab itu bisa beberapa video, tapi kalau dijumlah durasinya bisa melebihi 30 menit. Karena 3 bab, 3 kali 2 angka kredit, akhirnya menghasilkan 6 angka kredit. Nah, kita hitung bersama di sini. 6 ditambah 3, ditambah 3, kan 12. Ditambah 0,5, jadinya 12,5 angka kredit. Nah, ini adalah contoh karya saya. Ini adalah contoh karya saya. Beberapa contoh, ini contoh diktat. Jadi ini penjelasan teorinya. Jadi kalau diktat itu lebih sederhana, lebih kalimat kita sendiri. Misalnya bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol variabel untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh bentuk aljabar, kalau soalnya seperti ini masalahnya, maka bentuk aljabarnya ini. Jadi diberi contoh-contoh. Jadi definisinya apa, contoh-contohnya apa begitu. Jadi bahasa diktat ini lebih sederhana karena kita sendiri yang membuatnya. Berbeda dengan mungkin bahasa-bahasa di buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah atau mungkin oleh penerbit tertentu. Mungkin ada pembahasan yang bagi murid kita sulit untuk dicerna. Nah, sedangkan diktat karena kita yang membuat sendiri, maka lebih mudah untuk dipahami siswa, lebih to the point gitu, lebih enak dibaca, lebih enak dimengerti oleh siswa. Karena sama antara isi diktat dengan apa yang diterangkan guru sehari-hari di kelas itu hampir sama, sehingga mereka akan lebih cepat memahami isi diktat. Harapannya seperti itu. Selanjutnya dari diktat tadi saya terbitkan menjadi buku yang ber-ISBN. Ini adalah contoh covernya. Nah, bisa jadi salah satu bab yang ada di buku itu kita kembangkan menjadi buku pendidikan. Jadi misalnya satu bab tentang mengenal kubus, tapi kita perdalam begitu seperti ini ya. Daftar isinya saya perdalam. Bab 1, inilah kubus, pendahuluan. Apa saja unsur-unsur kubus, diagonal bidang, diagonal ruangnya, bidang diagonal, jaring-jaring, jadi luas kubus, volume kubus. Jadi dibahas total tentang materi kubus. Kemudian di bab 2 kita menceritakan kubus yang unik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini saya ada semangka yang berbentuk kotak, ya, seperti yang di cover ini ya, semangka berbentuk kotak. Kita bahas mengapa semangka itu berbentuk kubus, bagaimana cara sampai seperti itu, dan lain-lain. Ini adalah keunikan-keunikan kubus. Kemudian bangunan berbentuk kubus, misalnya ada rumah berbentuk kubus, rumah minimalis, dan lain-lain. Diceritakan di buku. Kalender kubus, celengan kubus, tas kubus, mainan berbentuk kubus. Jadi ini adalah buku pendidikan, tidak digunakan untuk pembelajaran, tapi masih terkait dengan tupoksi kita. Jadi salah satu contoh buku pendidikan adalah salah satu materi yang ada di pelajaran, tapi kita kembangkan menjadi lebih populer, lebih komunikatif, dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Jadi pembacanya lebih umum, tidak hanya siswa kita saja. Selanjutnya dari mungkin akan saya share bersama dengan
suaranya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari materi yang ada di diktat saya buat dalam bentuk video pembelajaran. Satu bab bisa beberapa video karena satu bab saya pecah-pecah, misalnya bentuk aljabar. Maka saya buat videonya. Halo sahabat belajar, jumpa lagi di suku sejenis. Karena merasa kurang Pak Ferry, selanjutnya Bu Niluh seorang pengusaha kue. Nah, materi-materi yang ada di video ini sama persis dengan materi yang sudah saya tulis di diktat. Jadi, saya sudah buat diktat, saya copy paste dalam bentuk PowerPoint, saya tambahkan gambar, sumbernya sumber gambar bisa dari internet. Ini saya berikan tambahan sedikit animasi atau gambar-gambar yang sederhana untuk lebih menarik gitu. Jadi lebih menarik ketika siswa menyimaknya. Oh, lebih memahami materinya. Apa itu bentuk aljabar? Contoh bentuk aljabar itu seperti apa begitu. Jadi ini merupakan salah satu contoh bahan ajar. Ia membeli 2 karung tepung, 1 karung kelapa. B adalah koefisien X. X adalah variabel. Dan 5 adalah konstanta. Berikutnya, suku-suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama. Contoh 1, X kuadrat ditambah 15X ditambah 6 ditambah. Ini materinya jadi sama Datar. persis. Nah, termasuk contoh soalnya ini juga sudah ada pada diktat, tapi saya sajikan dalam bentuk video pembelajaran. Sehingga siswa bisa membaca diktat atau bisa menyimak melalui video, sehingga semakin paham. Apalagi ketika di masa daring PJJ seperti ini ya, jadi suku. Akan dibutuhkan ada siswa yang tipikalnya adalah membaca, suka membaca, berarti mereka akan lebih senang belajar dari diktat. Tapi ada juga siswa yang lebih suka melihat secara audio visual, jadi melihat materi di YouTube itu mereka lebih suka. Nah, dengan adanya berbagai macam bentuk bahan ajar, maka siswa akan termotivasi untuk belajar. Apakah mereka ingin belajarnya dari diktat atau dari video, begitu. Ini adalah contoh, jadi saya tidak sedikit pengalaman dari saya, bisa dilanjutkan dengan diskusi. Ya, silakan Mbak Ayu. Baik, Bu Hana. Ya, sudah masuk. Baik, Bapak Ibu, ini cukup menarik ya untuk materinya mengenai angka kredit dari satu diktat kayak seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang ingin melakukan pertanyaan interaktif dengan Ibu Harna bisa langsung resen terlebih dahulu dan mengaktifkan kameranya seperti itu. Atau yang terkendala sinyal bisa melalui di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, bisa on cam terlebih dahulu yang ingin bertanya. Baik, ini ada Ibu Ningrum ya, bisa di unmute terlebih dahulu Ibu. Ya, sudah. Ya, baik. Ya, Bu. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, penyampaiannya cukup bagus banget, jelas gitu, dan menginspirasi sekali bahwa dari satu jenis itu bisa dikembangkan beberapa ya Bu ya. Sangat menarik banget gitu kan.
hanya yang jadi pertanyaan saya itu untuk mencari sumbernya itu loh Bu. Untuk mencari sumber itu, jujur aja saya tuh kebingungan banget bikin diktat modul sampai ini nggak jadi-jadi. Yang jadi penasaran itu tuh sumbernya itu apakah harus dari buku yang saya zaman kuliah yang tebel-tebel, atau boleh mungkin dari kita searching tinggal di apa namanya di edit atau seperti itu, atau gimana, itu yang menjadi kendala seperti itu. Kadang-kadang kalau di searching, jujur aja sekarang saya kompilasi itu tetap sama yang ditemukannya, misalkan materi kalau materi perkenalan diri misalnya, yang ditemukan tuh hampir sama gitu. Mungkin yang lain juga sama, Kopas juga di ini lagi gitu. Nah, agar lebih bisa seperti menarik seperti yang Bu Harna sajikan itu, bagaimana cara mencari sumber yang qualified lah begitu, sehingga bisa dijadikan modul yang menarik seperti yang Ibu tadi sajikan dan presentasikan begitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banget atas kesempatannya dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, bisa langsung dijawab saja. Ya, sebenarnya untuk materi diktat itu kita bebas, Bu. Jadi kita bebas apakah mengambil materi itu inspirasi menulis materi ya. Mungkin yang bahasa bisa dari YouTube atau dari internet, ada artikel apa dijadikan sebagai contoh dalam diktat Ibu nantinya. Jadi bisa juga kalau matematika saya kadang juga copy paste dari internet, tapi tidak sama persis. Artinya mungkin soal ceritanya sama, tapi angkanya yang saya ubah. Jadi ada inovasi tetap. Jadi tidak sama persis, karena ketika saya persis di internet, nanti murid-murid saya mengerjakannya lihat internet juga. Jadinya kurang ini ya, kurang menilai menurut saya. Jadi tetap kalaupun saya sama dari internet, angkanya pasti saya ubah. Itu kalau matematika. Mungkin kalau Ibu mata pelajaran apa? Bu Ningrum? Bahasa. Nah, yang Bahasa kesulitan tuh bahasa Inggris. Indonesia, bahasa Inggris. Nah, agak kesulitannya itu ini Bu, dalam teori gitu ya, definisi gitu kan. Saya cari misalkan teks prosedur, teks itu apa, rata-rata sama begitu. Nah, yang menjadi kendala seperti itu. nah, Apakah ngambil dari situ atau mungkin tambah-tambah atau harus dari buku? Nah, itu yang kesulitannya. Khawatirnya mungkin ya seperti yang Ibu sampaikan, siswa juga udah tahu gitu. Itu yang bikin ya. Kalau untuk materi malah lebih baik jika mana yang Ibu nyaman ketika menerangkan. Jadi, gitu. Jadi misalnya teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah pembuatan atau langkah-langkah apa begitu. Jadi yang Ibu mudah gitu dengan bahasa dari Ibu sendiri. Jadi kita tidak usah terlalu teoritis, tapi yang penting anak itu paham materi tersebut gitu. Ya, dapat kuncinya sekarang, berarti tidak terlalu wajib kaku, sama ya. Tidak kaku seperti kaku, yang penting siswa paham gitu ya. Paham begitu ya. Iya, dilengkapi dengan contoh-contoh, misalnya materi teks prosedur, contohnya adalah prosedur pembuatan tempe, langkahnya 1 ini 2 ini. Jadi yang kalau bisa sesuai dengan bahasa anak, bahasa siswa Ibu gitu. Kemudian lingkungan di sana itu seperti apa gitu. Jadi dengan contoh yang dekat dengan mereka, yang mudah dimengerti oleh mereka. Ya, makasih banget udah dapat kuncinya. Ya, makasih. Sama-sama Ibu, semoga sukses. Amin, amin. Sama-sama sukses juga. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ningrum atas pertanyaannya. Baik, kita lanjut ya Ibu Harna. Ini ada Ibu Noni. Bisa di-unmute terlebih dahulu Ibu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam. Salam kenal, saya Ibu Noni dari NTT. Baik, salam kenal. Silahkan Ibu untuk pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Saya sudah menyimak dari tadi. Hanya saya belum begitu tentang isi diktat ini apa harus dalam beberapa judul atau satu saja. Misalnya satu judul tentang teks prosedur
harus dari beberapa contoh dipadukan atau satu saja contoh untuk satu saja judul untuk satu diktat. Ya, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, Ibu Herna, bisa langsung saja. Ya, terima kasih Ibu Noni dari NTT ya Bu, salam kenal. Jadi untuk diktat ini biasanya 1 semester Ibu. Jadi tergantung 1 semester itu untuk pelajaran Ibu itu 1 bab atau 2 bab begitu. Mengajar apa Ibu Noni? Saya sama dengan Bu Ningrum, bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris. Oh iya, jadi Ya. mata pelajaran 1 semester dipilih materi-materi yang esensial ya kalau sekarang. Oke, paham sekarang ya. Terima kasih. Sama-sama Baik, Ibu. Ibu, sama-sama. Selamat Selamat malam. Selamat malam. Bisa langsung kita lanjut saja. Ini ada dari Bapak Kamardiun, bisa di-unmute. Pak Kamarudin. Kamarudin, maaf. Iya, Bapak. Kamarudin bisa di-unmute, Bapak. Apakah bisa? Terima kasih, Bu. Nama saya Kamarudin dari Sidentren Tapang, Sulawesi Selatan. Saya tertarik dengan video karena pembahasan video tadi, karena saya juga ada konten YouTube, tapi bukan bergerak dalam bidang video pembelajaran. Nah, ada sebagian video yang saya buat, tapi saya mengeditnya itu memakai KineMaster. Setelah tadi saya memperhatikan video Ibu, itu saya mau bertanya, misalnya video itu dibuat, muatannya apa saja? Apa harus ada tujuan pembelajaran? Apa harus ada konsep? Terus contoh-contoh soal dan pembahasan. Di akhir video tentu mungkin ada penugasan penugasan ke siswa. Kemudian kalau misalnya saya buat video, saya juga guru matematika, Bu. Jadi mengajar matematika di tingkatan MTS dan Alia. Kalau misalnya semua pembahasan itu saya bikin video semua, kira-kira angka kreditnya itu berapa? Dan pertanyaan terakhir, apa ada semacam lembaran khusus atau bukti untuk dilampirkan ke bagian pengawas untuk menginput angka kredit dari video itu? Saya kira cuma itu, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Bapak, sama-sama. Baik, Ibu, silahkan. Iya, Bapak Kamarudin dari Sulawesi Selatan, pertanyaannya bagus sekali dan benar Bapak. Jadi untuk video pembelajaran ini perlu memuat konsep-konsep, tujuan pembelajaran, konsep, contoh, tadi ya, pembahasan ada latihan atau tugas. Ya, itu jadi agar video ini bisa menjadi sebuah bahan ajar. Jadi isinya tadi lengkap seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian angka kreditnya, maaf Bapak, golongan berapa sekarang? Bapak Kamarudin golongan berapa? 3B, Bu. Oh, untuk 3B. 3B bebas Bapak. Baru Jadi 3B. boleh. Kalau untuk 3B, jadi publikasi ilmiah karya inovatifnya bebas. Boleh karya inovatif semua, misalnya 4 atau boleh sebanyak-banyaknya boleh. Jadi yang aturannya kalau untuk yang 3D ke atas karya inovatif ini kalau video pembelajaran semua dikumpulkan ya, itu maksimal adalah 50% dari angka kredit yang dibutuhkan, angka kredit PIKI-nya. Misalnya kalau golongan 3D itu kan angka kredit publikasi ilmiah karya inovatif 8. Maksimal berarti membuat video pembelajarannya adalah maksimal untuk 4 angka kredit. Karena video ini termasuk karya inovatif.
Tapi kalau untuk golongan 3A, 3B, 3C ini bebas. Boleh sebanyak-banyaknya. Boleh karya inovatif semua boleh. Begitu. Jadi masih bebas bisa sebanyak-banyaknya karya inovatif. Iya. Makasih Ibu informasinya. Ya, dan jangan lupa untuk video biasanya harus dilengkapi dengan pengumpulannya ya, dilengkapi dengan laporan pembuatan dan penggunaan video dengan sistematika seperti yang ada di buku 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Bagaimana Pak? Iya. Baik, Ya, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Bapak, semoga sukses. Baik Ibu, kita lanjut saja ya. Selanjutnya ini tadi ada Bapak Rudi. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Sudah. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, di mana alhamdulillah setelah menyimak dan banyak yang bertanya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah beberapa yang terwakili. Namun ada yang perlu ditanyakan karena tadi ketika diktat sudah kita buat, diktatnya mungkin agak sempurna, bagus, lalu nanti bisa dibuatkan menjadi sebuah buku yang ber-ISBN. Nah, oleh sebab itu saya ingin menanyakan, kalau begitu mungkin diktat itu harus mencantumkan daftar pustaka ya. Jadi daftar pustakanya harus benar-benar lengkap, harus valid. Jangan asal ambil dari internet apalagi yang tidak jelas. Kalau misalkan kita berniat diktat tersebut untuk dijadikan sebuah buku yang ber-ISBN. Karena mungkin diktat itu berbeda dengan LKS. Kalau LKS lebih banyak ke latihan daripada konsep. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, apakah di diktat itu harus benar-benar mencantumkan daftar pustaka atau tidak. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudianto. Jadi pada diktat pun ada bagian terakhir adalah daftar pustaka. Jadi sama ketika kita mengambil mengambil sumber ya, ketika tadi yang bahasa Inggris misalnya belajar tentang teks prosedur, mengambil bacaannya itu dari internet. Sebagai contoh teks prosedur mengambilnya dari internet. Kemudian mengambil dari mana? Itu boleh. Jadi dicantumkan sumbernya dari mana. Seperti saya pun membiasakan meskipun video pembelajaran saya mengambil gambar misalnya seperti tadi ya, foto dari mana, itu juga saya cantumkan. Itu akan menghargai, istilahnya menghargai karya orang lain. Gitu. Jadi ketika kita mengambil sumber entah itu dari internet atau dari buku atau dari referensi atau kita menulisnya itu dengan kata-kata kita sendiri, silakan untuk diktat. Untuk buku pun seperti itu. Yang penting anak paham materinya sesuai dengan kurikulum, kompetensi tercapai. Itu titik poinnya. Kalau ada referensi kita ambil dari sumber lain, ya dicantumkan di daftar pustaka. Seperti itu. Terima kasih Pak Rudi. Iya, alhamdulillah jelas ya. Terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Sama-sama Pak. Baik, Ibu Harna, ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ya Bu ya, saya izin menginformasikan untuk terkait presensi, sudah Bapak Ibu bisa langsung presensi ya nanti di tengah-tengah kegiatan ini. Di kolom chat sudah ada, nanti dikirimkan oleh panitia seperti itu. Kemudian di sini saya juga ingin menginformasikan kembali di mana Bu Harna ini nanti di Maret tanggal 4 ya Bu ya. Nanti tanggal ada 3, mulai tanggal 3. Baik, 3 Maret. tanggal 3 Maret itu juga ada kegiatan mengenai
pelatihan juga ya Bu ya. Baik, Ya, pelatihan saya diktat. izin Di-share. share screen ya. Iya, Saya izin silakan Mbak Ayu. share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sudah terlihat ya Bu ya? Belum. Oh belum, baik. Sebentar. Nah, sudah terlihat ya Bu ya? Iya. Di sini Bu Harna akan mengadakan pelatihan mengenai pembuatan publikasi ilmiah diktat untuk kenaikan pangkat, di mana ini akan diadakan di e-Guru ya Bu ya, dimulai tanggal 3 Maret sampai tanggal 14 Maret seperti itu. Nah, pukulnya itu pukul 9 WIB, di mana nanti ada pendampingan juga di grup Telegram dan kegiatan Zoom juga, di mana nanti fasilitas dari pelatihan ini meliputi materi pelatihan, e-sertifikat 32 JP, full support dari tim instruktur, dan laporan pengembangan diri, di mana nanti untuk biayanya bagi member e-Guru nanti mendapatkan gratis seperti itu, dan untuk non-member nanti dikenai biaya 97.000 seperti itu. Dan untuk pendaftarannya di sini Bapak Ibu bisa langsung mendaftar melalui https://bit.ly membuat publikasi ilmiah diktat seperti itu. Atau nanti bisa menghubungi admin dari Guru Juara juga untuk dibantu pendaftarannya seperti itu. Baik, kita lanjut ya Bu ya untuk sesi tanya jawabnya. Di sini ada Ibu Endah. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Bu, materi yang telah dipaparkan tadi. Pertanyaan saya, ketika kita sudah menghasilkan suatu diktat atau modul, itu haruskah yang ber-ISSN? Kemudian jikalau itu hanya digunakan di sekolah, tingkat sekolah, tanpa dicetak oleh penerbit, tetapi kita hanya mencetak sendiri di percetakan biasa, kemudian kita gunakan di sekolah, lingkup sekolah, itu apakah bisa? Kemudian dari diktat itu kita jadikan modul, dari modul ke buku itu apakah juga bisa dijadikan angka kredit, Ibu? Terima kasih. Baik, Ibu Harna. Ya, terima kasih Bu Endah atas pertanyaannya. Yang pertama, jika kita niatnya hanya diktat dipakai di sekolah, itu bisa mendapat angka kredit 0,5. Nah, kalau kita ingin lebih maksimal, kan kita bisa mengembangkan ke bentuk lain gitu, karena isinya kan hampir sama ya antara diktat dengan buku pelajaran. Bisa jadi hampir sama, atau mungkin pas di buku pelajaran ditambahi gambar lagi, ditambahi apa lagi, sehingga lebih menarik, lebih menjual istilahnya ya. Judulnya juga jangan diktat lagi kalau sudah jadi buku, di judul misalnya eksplorasi konsep matematika atau matematika asyik khusus kelas 7 semester 1 atau apa begitu. Jadi yang menarik minat pembeli begitu. Kalau untuk diterbitkan harus ber-ISBN agar mendapat angka kredit. Kalau dicetak biasa tidak ber-ISBN tidak mendapat angka kredit. Jadi kalau memang niatnya bisa jadi Ibu gini, untuk tahun ini PK-nya tahunan atau tidak ya Bu? Bu Endah? Tahunan Ibu. Oh, masih PK tahunan ya. Jadi kalau PK tahunan bisa jadi begini, tahun ini jadi diktatnya dulu dinilaikan dapat 0,5. Nanti tahun depan diktat yang kemarin sudah dinilaikan diterbitkan ber-ISBN, nanti dapat nilai 3. Jadi tidak harus tahun ini dibuat semua 12,5 angka kredit, tidak harus seperti itu juga. Jadi bisa dicicil lah. Jadi, oh ini mau saya terbitkan tahun ini begitu dan lain-lain. Bisa. Untuk syarat dari penerbit itu seperti apa, Ibu? Tidak banyak syarat. Jadi kalau sekarang itu banyak penerbit, Ibu bisa cek di Instagram atau Facebook ya.
Kata kuncinya penerbit. Itu akan ada banyak sekali penerbit yang bisa membantu kita untuk menerbitkan buku. Jadi tinggal naskahnya kita kirim ke WA atau email penerbit tersebut, kemudian nanti tanya biayanya berapa, biasanya juga tidak terlalu mahal. Mungkin nanti Ibu bisa WA saya, bisa juga. Kalau ingin tahu boleh WA juga. Ada beberapa penerbit referensi, ada banyak lah referensi penerbit. Itu bisa juga. Jadi ada banyak, bisa memilih. Nanti Ibu memilih paket penerbitan. Paketnya berapa ribu, berapa ratus ribu misalnya. Yang 300.000 atau yang berapa. Fasilitas dari penerbit itu juga macam-macam. Biasanya penerbit akan memberikan cover, layout, terus editing, mungkin ada apa kata-kata yang masih salah, kurang baku dan lain-lain, itu juga akan diolah oleh penerbit sehingga menjadi buku yang kemasannya cantik dan menjual seperti itu. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Ibu, sama-sama. Baik, Ibu Harna, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat di Zoom ya, Bu ya. Ini ada Ibu Ati Widi, ini untuk pengesahan dari diktat, modul, buku, dan video pembelajaran oleh siapa, Ibu? Iya, kalau untuk diktat, modul, video itu kepala sekolah. Untuk buku tidak usah pengesahan. Kan buku sudah ber-ISBN, sudah ada surat keterangan penerbit ber-ISBN, diedarkan secara nasional itu dari penerbit suratnya. Jadi untuk buku tidak perlu pengesahan kepala sekolah. Tapi kalau untuk diktat, modul, laporan video pembelajaran itu harus pengesahan kepala sekolah. Oh, baik. Saya lanjut, ini ada Ibu Ratih ya. Ibu izin bertanya mengenai pembuatan video pembelajaran. Jujur masih kudet ya Bu ya, gaptek seperti itu. Tapi termotivasi dari video yang Ibu buat agar bisa bikin seperti itu bagaimana ya Bu? Maaf baru sampai di pembuatan PowerPoint. Saya mengajar matematika sama dengan Ibu agar step by step-nya bisa diikuti oleh siswa begitu Ibu. Oh iya. Ya, jadi benar Ibu, sudah ada PowerPoint-nya kan? Setelah di PowerPoint, boleh ditambah animasi, boleh tidak. Jadi animasi ini tidak wajib, tapi kalau kita bisa memberikan animasi, ada animasi masuk, keluar, atau animasi apa, terus ditambah gambar-gambar yang warnanya menarik siswa, itu lebih bagus. Jadi PowerPoint-nya dulu dibuat yang menarik. Setelah PowerPoint-nya jadi, ada materi di PowerPoint, kita rekam layar. Nah, ini rekam layar tergantung Ibu pakai aplikasi apa. Kalau misalnya PowerPoint-nya sudah yang canggih, yang PowerPoint 2019, itu ada fasilitas rekam layar juga. Jadi langsung dari PowerPoint ke video, itu bisa. Tapi kalau laptopnya masih yang laptop jadul gitu, laptop yang 2007 atau yang apa Windows-nya masih 2007, terus PowerPoint-nya juga masih yang 2000 XP atau 2007 atau 2010 begitu ya, belum ada fasilitas rekam layar, maka Ibu bisa menambah dengan menginstal aplikasi rekam layar, ada yang Fastone atau OBS atau apa, jadi bisa juga seperti itu. Dan banyak cara untuk membuat video pembelajaran. Jadi banyak cara, tapi menurut saya yang paling mudah adalah teknik rekam layar tadi. Kita PowerPoint udah punya, tinggal direkam layar, kemudian jadilah video. Seperti itu. Oh, baik Ibu atas penjelasannya. Sebentar, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya secara interaktif dengan Ibu Harna, bisa langsung mengaktifkan kamera dan meraise hand terlebih dahulu. Masih ada kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi dengan Ibu Harna. Baik, ini ada Bapak Mas Madi, bisa di-unmute. Bisa di-unmute terlebih dulu. Nah, sudah. Selamat malam, Bapak. Oke, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ibu Ayu, Ibu Harna. Oke,
terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan di sini, Bu, ini materi menarik sekali, kiat menggapai angka kredit 12,5, di mana pengalaman Ibu telah dibagikan kepada kami semua, di mana dalam satu materi istilahnya bisa Ibu olah sedemikian rupa dengan materi yang sama, tapi bisa menghasilkan beberapa produk begitu, Bu. Luar biasa, menarik sekali dari diktat ke modul, modul ke buku pendidikan, kemudian video pembelajaran dan sebagainya. Nah, di sini saya lebih ingin tertuju pada diktat, Bu. Saya mau bertanya di sini, untuk pembuatan diktat itu, Bu, apakah ada aturan khususnya? Contoh misalnya, apakah dalam sebuah diktat itu misalnya harus 1 semester atau harus 1 tahun pelajaran begitu, Bu, atau bisa enggak dalam satu diktat itu hanya beberapa materi saja begitu. Kemudian untuk membuat diktat kan pasti ada referensi kan, Bu, referensi yang kita ambil dari buku. Apakah yang di sini kami menuliskannya cukup di daftar pustaka atau setelah penjelasan kami buat keterangan di situ di bawahnya sumbernya dari mana begitu, Bu. Itu yang agak membuat saya bingung, Bu. Pengen tahu begitu, Bu, apakah sumbernya itu langsung kami tulis di bawahnya dalam kurung misalnya kan, atau cukup di daftar pustaka saja begitu, Bu. Sama aturan yang apakah boleh beberapa materi atau 1 semester begitu atau 1 tahun pelajaran. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu Harna, Bu Ayu. Baik, Bapak, sama-sama. Sama-sama, Pak. Ibu. Iya, terima kasih Pak Moses, pertanyaan yang bagus. Kurikulumnya kurikulum bebas ya kalau untuk tahun-tahun ini, itu boleh beberapa bab. Jadi tidak harus semua yang maaf, cek. Sudah masuk Ibu suaranya? Ya. Jadi tidak harus semua 1 semester ditampilkan dalam diktat karena sekarang kan masih kurikulum pandemi ya, boleh kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi yang kira-kira Bapak ajarkan misalnya Bapak kan membuat diktat untuk tahun pelajaran ini ya, masa pandemi ini ya, sekarang buat itu boleh memilih materi-materi yang esensial. Jadi hanya beberapa bab itu boleh. Misalnya matematika kan 4 bab, tapi kalau selama pandemi ini jadinya 3 bab. Jadi kurikulum yang disederhanakan. Dan itu sekarang kan kurikulumnya merdeka ya, merdeka mengajarnya, terus merdeka memilih materinya pun kita pilih yang materi-materi esensial yang akan membantu siswa untuk belajar. Jadi kalau terlalu banyak materi malah siswa nggak paham semua materi itu kan malah lebih ini ya tidak efektif begitu. Apalagi di masa pandemi yang kalau tatap muka juga terbatas, kalau daring juga hanya berapa pertemuan dan sebagainya. Jadi boleh disederhanakan, tapi secara umum 1 semester. Materi dalam 1 semester, 1 diktat. Nilainya 0,5. Nah, kalau mau dibuat buku, dibuat 1 tahun pun boleh. Jadi dari 2 diktat tadi, diktat semester 1 dan diktat semester 2, dijadikan 1, dibuat buku dalam buku 1 tahun itu pun boleh. Biasanya kalau buku ini biasanya minimal 100 halaman. Khusus buku pelajaran, buku pendidikan itu ada ketentuan minimal 100 halaman A5 ya, yang seperti ini ya. Jadi sehingga nanti ada punggung bukunya, ada ininya loh, apa? Ada tulisan nama pengarang di sini dan judul buku itu loh. Jadi kalau terlalu tipis nanti bukunya juga tidak apa ya? Istilahnya belum layak jual lah kalau terlalu tipis seperti itu. Jadi istilahnya memang ada batasan ketika buku pendidikan atau buku pelajaran ini minimal 100 halaman. Kecuali buku yang isinya puisi, novel, dan cerpen. Ini tidak ada batasan halaman, tapi batasannya adalah banyaknya puisi, 20 puisi atau 40 puisi untuk mendapatkan angka kredit. Tapi kalau untuk buku pelajaran, buku pendidikan, diupayakan sekitar lebih dari 100 halaman agar ada punggung bukunya, agar ada ininya.
Seperti itu. Jadi biasanya kalau diktat 1 semester kok dibuat buku tidak sampai 100 halaman. Biasanya untuk pelajaran tertentu yang tipis ya, itu biasanya 2 semester dijadikan 1 buku. Tapi kalau untuk matematika, karena kan materinya banyak, latihan soalnya banyak, itu akhirnya biasanya lebih tebal. Jadinya 1 buku 1 semester itu sudah 100 halaman lebih. Biasanya begitu. Ya, terima kasih Pak Moses. Untuk untuk referensi ya. Jadi referensi itu biasanya di daftar pustaka. Jadi Bapak bisa mengacu pada buku-buku pelajaran. Di buku pelajaran yang beredar baik dari pemerintah yang sudah lolos BSNP itu pun di bagian terakhir saja di daftar pustaka saja. Jadi untuk yang di dalam materinya tidak terlalu banyak kutipan-kutipan begitu, tapi langsung materi sehingga lebih mudah dibaca oleh siswa gitu. Oh iya, jadi langsung di khusus daftar buku pustaka pelajaran, saja. Khusus buku pelajaran ya Pak. Khusus buku pelajaran bisa mengacu pada contoh-contoh buku pelajaran yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Iya. Sistematikanya, jadi sama. Oke Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Melanggar kode etik. Sama-sama Pak Moses. Iya Ibu, makasih. Baik Ibu Herna, saya izin membacakan lagi di kolom chat. Ini ada Ibu atau Bapak Santoni. Izin bertanya Ibu Herna, saya Santoni MPDI dari Tegal, guru bahasa daerah. Bagaimana cara supaya mendapatkan angka kredit tetapi bukan PNS? Apakah bisa dapat nilai kredit dan bagaimana caranya supaya dapat nilai walaupun bukan PNS, Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Santoni. Setahu saya aturan ini diberlakukan untuk guru PNS, Bapak. Jadi setahu saya seperti itu. Coba nanti konsultasi di daerah Bapak, mungkin ada kebijakan lain, mungkin bagi guru yang berkarya mungkin ada tambahan atau tidak begitu, mungkin bisa dikonsultasikan. Tapi kalau untuk di daerah saya khusus PNS. Baik Ibu. Di sini juga ada yang bertanya, kalau kepala sekolah yang buat, siapa yang mengesahkan Ibu? Kan tadi kan untuk yang awal tadi pertanyaannya adalah yang mengesahkan adalah kepala sekolah Ibu. Tapi ini ada pertanyaan, kalau kepala sekolah yang membuat itu, yang mengesahkan siapa? Seperti itu Ibu. Iya, umumnya kepala sekolah juga. Karena yang di buku 4, ketentuannya adalah pengesahan dari kepala sekolah. Gitu. Tapi untuk karya yang seperti PTK dan lain-lain, kalau di daerah saya ini ya Mbak, karena daerah saya itu memang agak ada tambahan aturan gitu, ada rekomendasi pengawas, ditambah lagi kalau kepala sekolah berarti ada pengesahan tanda tangan dari Dinas Pendidikan, dari Kabid GTK. Jadi kalau di daerah saya khusus PTK tidak hanya kepala sekolah memang pengesahannya sampai Kabid GTK, tapi itu khusus daerah Pati, daerah lain tidak. Jadi biasanya ya tetap kepala sekolah saja gitu. Untuk khusus daerah Pati memang agak ada tambahan lah, ada rekomendasi pengawas gitu untuk PTK dan lain-lain. Tapi kalau untuk diktat ya biasanya cukup kepala sekolah saja. Iya, baik Ibu. Itu menurut buku 4. Oh ya. Baik, saya bacakan kembali. Ini ada dari SNAP. Ini saya tertarik Ibu untuk membuat diktat seperti yang Ibu buat seperti itu. Hanya saja saya ingin tahu bagaimana trik untuk membuat diktat mapel sejarah Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Dan termasuk maksimal berapa halaman ya Bu ya? Seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada batasan halaman ya, karena memang setiap mata pelajaran kan beda karakteristik. Mungkin kalau matematika cenderungnya tebal karena memang banyak contoh soal, rumus-rumus itu kan juga memakan tempat ya. Tapi untuk mapel lain, misalnya mapel TIK, karena 1 semester hanya 2 bab, mungkin hanya tipis gitu. Jadi untuk sejarah mungkin karena banyak cerita-ceritanya, mungkin banyak kata-katanya,
itu mungkin juga tidak terlalu tebal juga begitu. Jadi bisa jadi tergantung karakteristik mapel. Untuk nanti praktiknya, nanti memang misalnya untuk yang guru SD itu kan tematik, jadi ada teknik-tekniknya agak beda-beda, mungkin nanti akan lebih dibahas lebih dalam ketika BIMTEK. Jadi ketika BIMTEK kan kita langsung praktek ya, jadi langsung praktek sesuai dengan mapel masing-masing, sesuai dengan mengajarnya di kelas apa, mapel apa begitu. Jadi ketika di BIMTEK nanti, BIMTEK publikasi ilmiah diktat bagi yang member e-guru ini gratis ya, bisa diikuti. Gratis bagi member e-guru. Gimana cara jadi member? Oh, boleh WA saya atau WA Mbak Ayu atau WA Mas Andika itu ya admin. Bisa menjadi member e-guru setiap bulan gratis 1 pelatihan. Nanti saya pas ngisi apa, Ibu ikuti saja. Nanti semua materi kenaikan pangkat bisa diperoleh langsung ketika jadi member e-guru. Bisa juga Bapak Ibu mencoba untuk menjadi peserta yang di luar member. Nah, nanti kalau non-member, di luar member ini berbayar, tidak gratis gitu. Jadi kalau di luar member bisa juga dicoba, diikuti, nanti kita praktikkan bersama-sama. Karena alhamdulillah yang dulu saya mengisi di Guru Juara, pesertanya alhamdulillah semuanya berhasil meraih angka kredit dari diktat. Bahkan beberapa seperti Bu Poncowulan dan lain-lain itu menerbitkan dalam bentuk buku pelajaran. Setelah diktat jadi itu enggak hanya dapat 0,5 atau dapat angka kredit 1, tapi ditambah 3 karena dari buku pelajaran. Jadi itu bisa jadi inspirasi. Sebenarnya yang sudah menerapkan ini bukan hanya saya saja, tapi juga beberapa peserta pada BIMTEK sebelumnya itu sudah dapat angka kredit dan juga sudah dibukukan juga. Itu mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Baik Ibu Harna, terima kasih ya atas penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, karena sudah ini ya keterbatasan waktu yang cukup singkat, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan terlebih dahulu. Dan untuk informasi terakhir ini, Ibu Harna juga memiliki produk digital ya. Saya izin share screen untuk produk digital dari Ibu Harna. Sebentar. Nah, di sini Ibu Harna memiliki produk digital yaitu mengenai kiat menggapai 15 angka kredit dari 1 PTK. Kalau hari ini kita membahas mengenai 12,5 angka kredit dari 1 diktat ya. Di sini Ibu Harna memiliki produk digital mengenai menggapai 15 angka kredit dari 1 PTK, di mana untuk malam ini itu mendapatkan bagi peserta pada webinar malam ini mendapatkan diskon 50%, yaitu dari harga 397.000 menjadi 198.500. Bapak Ibu bisa menghubungi admin Guru Juara yaitu Mas Andika dengan nomor 0821 3296 1814 seperti itu. Dan di sini nanti juga saya informasikan kembali, Bu Harna akan meluncing produk terbaru dari Ibu Harna mengenai diktat ya Bu ya? Iya betul. Mengenai diktat nanti insya Allah di bulan April ya Bu ya? Iya. Nanti lengkap Mbak nanti produknya. Jadi kiat menggapai 12 angka kredit dari bahan ajar. Membuat bahan ajar, ada file contoh bahan ajar tersebut, ada tutorialnya, misalnya video ya, cara membuat videonya bagaimana, cara membuat laporannya bagaimana, begitu. Dan lengkap, bahan ajarnya ada diktat, cara membuat diktatnya, template diktatnya, contoh diktatnya, ada file-filenya lengkap. Kemudian ada buku pelajaran, cara membuat buku pelajaran bagaimana, template-nya, bukunya juga ada lengkap ya. Kemudian ada video pembelajaran, cara membuat videonya, cara membuat laporannya, contoh laporannya, template-nya juga ada. Kemudian bahan ajar interaktif. Kalau yang hari ini tidak saya singgung ya bahan ajar interaktif karena
pengennya 12,5. Nah, kalau yang nanti produk saya nanti bahan ajar interaktif. Jadi cara membuat bahan ajar interaktif bagaimana, laporannya seperti apa. Jadi lengkap sekali, nanti ditunggu saja produknya lengkap. Kalau mau pesen WA Mas Andika, pre-order ya berarti. Pre-order. Ya, lengkap insya Allah nanti mungkin Maret atau April kita launching lagi. Jadi kalau kemarin kita sudah launching dari 800 lebih peserta gitu ya, yang sudah menerapkan 15 angka kredit, dapat 15 angka kredit dari satu PTK. Mungkin tidak semuanya sampai dapat 15 ya ketika menerapkan, mengaplikasikan. Seperti Bu Jamini kemarin dapatnya dapat 12 angka kredit misalnya. Terus yang 4 angka kreditnya dapatnya dari video pembelajaran. Jadi menerapkan 2 ilmu saya, dari yang PTK dan dari yang bahan ajar tadi. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki semua produk itu dan untuk mendukung kenaikan pangkat tentunya. Ada fasilitas grup Telegram dan pendampingan yang full support dari guru juara. Gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya untuk launching produknya seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya informasikan kembali juga terkait presensi. Jangan lupa untuk presensi yang di YouTube nanti ada di live chat ya Bapak Ibu. Dan tadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai member e-guru bisa langsung menghubungi admin guru juara juga, supaya jika ada kesulitan untuk mendaftar bisa dibantu seperti itu. Dan nanti jika ada untuk fasilitasnya untuk kegiatan webinar kali ini, nanti untuk peserta yang free seperti itu nanti akan disampaikan melalui grup Telegram ya Bapak Ibu yang sudah masuk di grup Telegram seperti itu, dan untuk peserta VIP nanti akan disampaikan secara personal chat seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Harna yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung bersama kami. Dan sebelum saya tutup, Ibu Harna ada closing statement dan tambahan lainnya? Iya. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih untuk segenap panitia, dan terima kasih untuk seluruh peserta yang hari ini hadir menyimak materi ini. Yang terpenting adalah kita mulai dari diri sendiri ya, niat untuk membuat sebuah bahan ajar yang akan memudahkan murid kita untuk belajar, memudahkan kita untuk mengajar, dan memperlancar proses pembelajaran kita. Jadi ketika niat itu sudah ada, maka kita akan semangat untuk belajar. Jadi bagaimana ya agar menyampaikan materi ini di kelas lebih mudah. Nah, kita bisa membuat diktat atau membuat video atau membuat apa, tidak hanya untuk pembelajaran, dan ternyata apa yang kita lakukan ini nanti bisa dihargai angka kreditnya saat kenaikan pangkat, asal sesuai dengan buku 4 dan buku 5. Insya Allah nanti akan saya share banyak hal tentang bagaimana cara membuat diktat, cara membuat bahan ajar yang lain ya, seperti buku pelajaran atau video pembelajaran dan laporannya atau bahan ajar interaktif sehingga memperoleh angka kredit. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kepada seluruh peserta, dan terima kasih kepada panitia. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dan mungkin bagi yang hari ini masih sakit, semoga segera sembuh. Yang hari ini masih perjalanan, semoga bisa selamat sampai tujuan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini masih terdapat banyak kata-kata yang salah atau banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Harna dan Bapak Ibu peserta. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan supaya kita nanti bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, semoga kegiatan pada malam hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.